Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nosir Ferianto, NIM 20104171153. Di sini saya akan menjelaskan beberapa mencari biaya transportasi dengan metode NWC, LC, dan PAM. Namun sebelumnya, kita akan mengetahui dulu penjelasan dari metode NWC. Metode NWC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas. Caranya yaitu pertama pengisian sel atau kotak dimulai dari ujung kiri atas. Yang kedua, alokasi jumlah maksimum sesuai syarat sehingga layak untuk memenuhi permintaan. Yang ketiga, bergerak kotak dimulai dari ujung kiri atas menuju ke sebelah kanan bila masih terdapat suplai yang cukup. Langsung saja ke contoh pengerjaannya. Nah, di sini sudah terdapat contoh pengerjaannya, yaitu kita mulai metode NWC atau Northwest Corner. Kita mulai dari sudut paling kiri atas, yaitu 20. Di sini kita lihat suplai yang terletak pada pabrik A menuju Cilegon, yaitu suplainya 90 dengan jumlah demand-nya yaitu 50. Maka kita lihat yang paling minimum antara 90 dengan 50 adalah 50. Maka kita tulis di sini 50. Maka di sini sudah habis dan di sini tersisa 40. Kemudian maka ini tidak lagi terisi. Nah, kemudian kita lanjut dari kiri atas lanjut ke sebelah kanan, yaitu di sini pada sel Serang dari pabrik A menuju Serang, yaitu di sini terdapat suplainya 40 dan di sini 110. Maka kita ambil sini 40-nya karena dia paling minimum 40. Maka di sini habis dan di sini sisa 70. Kemudian lanjut, maka di sini tidak lagi terisi. Lanjut dari sel kiri atas. Maka di sini terletak di sini di pabrik B menuju Serang dan terdapat suplainya 60 dengan 70. Maka yang paling minimum adalah 60. Maka kita isi di sini 60. Maka di sini habis. Tidak lagi terisi dan di sini sisa 10. Kemudian lanjut di sini dari pabrik C menuju Serang, yaitu suplainya 50 dan demandnya 10. Maka di sini yang paling minim adalah 10. Maka kita isikan di sini 10 dan di sini sisa 40. Nah, pada pabrik C menuju Pandeglang, suplainya terdapat 40 dan demandnya 40. Maka sama-sama 40. Maka di sini kita alokasikan nilainya 40. Sini habis, sini habis. Dan dapat kita cari nilai biaya transportasinya adalah Z sama dengan 50 dikali 20 ditambah 40 dikali 5 ditambah 60 dikali 20 ditambah 10 dikali 10 ditambah 40 dikali 19. Maka dapat biaya transportasinya itu 1000 ditambah 200 ditambah 1200 ditambah 100 ditambah 760. Maka dapat biaya transportasinya yaitu 3260. Inilah dengan cara metode NWC. Lanjut yang kedua yaitu metode LC. Nah, metode LC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara pengalokasian distribusi barang mulai dari sumber ketujuan, mulai dari sel yang memiliki biaya distribusi terkecil. Caranya yaitu pilih sel yang biayanya terkecil. Kemudian sesuaikan dengan permintaan dan kapasitas. Kemudian pilih sel yang biayanya satu tingkat lebih besar. Kemudian sesuaikan kembali dengan cari total biayanya. Langsung saja ke contoh pengerjaannya.
dengan soal yang sama tadi, yaitu kita lihat di sini ya, kita cari biaya yang terkecil yaitu 5. Biaya terkecil adalah 5. Maka kita lihat supply dan demand-nya. Di sini biaya terkecil 5 yaitu dari pabrik A menuju ke Serang. Supply-nya yaitu 90 dan demand-nya 110. Maka kita ambil kapasitas yang paling minim yaitu 90. Maka di sini habis. Di sini tidak lagi terisi. Dan di sini sisa 20. Kemudian kita lihat lagi biaya yang terkecil antara ini adalah 10. Sedangkan di sini ada 10-nya ada 2. Ada yang di pabrik B menuju Pandeglang, ada di pabrik C menuju Serang. Kita ambil dari pabrik B menuju Pandeglang dulu, yaitu 10 ini. Kita lihat supply-nya di sini adalah 60, sedangkan demand-nya di sini adalah 40. Maka kita ambil yang paling minim adalah 40. Maka di sini habis. Sini tidak lagi terisi dan sini sisa 20. Nah, lanjut. Di sini kita ambil nilai biaya terkecil adalah 10. Nah, tadi dari pabrik C menuju ke Serang yaitu 10 dengan supply-nya 50, demand-nya di sini sisa 20. Maka kita ambil 20 karena dia paling minim. Maka di sini habis dan di sini sisa 30. Maka di sini tidak lagi terisi. Nah, kemudian kita lihat lagi di sini sisa 2 sel dan biaya yang terkecil antara 2 sel ini adalah 15. Maka kita ambil dari pabrik B menuju Cilegon dengan supply-nya 20 dan demand-nya 50. Maka kita ambil yang nilai paling minim adalah 20. Kita isikan di sini 20. Maka di sini habis dan di sini sisa 30. Nah, sedangkan yang tersisa hanya satu sel atau satu kotak. Kita letak pabrik C menuju Cilegon. Dan di sini sama-sama supply-nya 30, demand-nya 30. Maka kita alokasikan nilainya yaitu di sini 30. Maka di sini habis, di sini habis. Maka dapat diperoleh biaya transportasinya yaitu Z atau biaya transportasi sama dengan 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15 ditambah 40 dikali 10 ditambah 30 dikali 25 ditambah 20 dikali 10. Maka dapat hasilnya 450 ditambah 300 ditambah 400 ditambah 750 ditambah 200. Maka dapatlah biaya transportasinya atau biaya akhirnya yaitu 2100. Sekian metode LC. Lanjut metode 3. Kemudian yang ketiga yaitu metode FAM. Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Caranya dengan mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Nah, langsung saja kita cara pengerjaannya dengan soal yang sama. Kita lihat di sini. Kita cari dulu selisih baris. Dan di sini 90 dikali 5 ditambah 20 dikali 15 ditambah 40 dikali 10 ditambah 30 dikali 25 ditambah 20 dikali 10. Maka dapat hasilnya 450 ditambah 300 ditambah 400 ditambah 750 ditambah 200. Maka dapatlah biaya transportasinya atau biaya akhirnya yaitu 2100. Sekian metode LC. Lanjut metode 3. Kemudian yang ketiga yaitu metode FAM.
Metode ini lebih sederhana penggunaannya karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Caranya dengan mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Nah, langsung saja kita cara pengerjaannya dengan soal yang sama. Kita lihat di sini. Kita cari dulu selisih baris. Dan di sini selisih kolom. Nah, di sini terdapat selisih baris. Selisih baris kita ambil nilai terkecil kedua, yaitu kita lihat dari baris di sini. Maka nilai terkecil dari yang kedua yaitu 8 dan 5. Maka kita alokasikan di sini 8 dikurang 5. Sisa 3. Sorry. Kemudian pada baris kedua, dua nilai yang terkecil yaitu 15 sama 10. Maka 15 dikurang 10. Sisa 5. Dan yang baris ketiga yaitu 19 sama 10. Maka kita ambil 19 dengan 10 yaitu sisa 9. Nah, kemudian selisih kolom. Untuk mencari selisih kolom, pada kolom pertama yaitu yang paling kecil, kedua yaitu 20 sama 15. Maka kita selisihkan 20 dikurang 15, sisa 5. Kolom kedua yaitu 10 dikurang 5 sama dengan 5. Kolom ketiga yaitu 10 dikurang 8. Sisa 2. Nah, setelah kita menyelisihkan semuanya antara baris sama kolom, kita lihat nilai selisih yang paling besar terletak pada 9. Karena 9 adalah yang paling besar antara 3, 5, 5, 5, 2. 9 ini yang paling besar. Maka dia terletak di pabrik C menuju Cilegon, Serang, dan Pandeglang. Maka kita alokasikan. Di sini kita lihat biayanya yang paling kecil. Dan di sini biaya yang paling kecil adalah 10. Maka kita letakkan di sini 10. Kita lihat berarti dari pabrik C menuju Serang, yaitu memiliki supply-nya 50 dan sini demand-nya 110. Maka kita ambil 50. 50. Maka sini sudah terisi dan di sini sisa 60. Maka sini sudah tidak lagi terisi. Kemudian lanjut ke tahap berikutnya, yaitu kita cari yang seperti semula, yaitu dengan menyelisihkan setiap baris dan kolom. Untuk selisih baris sama, sini masih 3, sini masih 5, di sini sudah habis. Untuk kolom, sini masih sama. Nah, di sini yang berbeda yaitu 20, tersisa 20 sama 5. Berarti 20 dikurang 5 sama dengan 15. Dan di sini masih sama. Maka nilai yang paling besar adalah 15. Berarti terletak pada kolom kedua. Dan nilai yang paling kecil adalah, biaya yang paling kecil adalah 5. Maka kita lihat di sini 5. Dari pabrik A menuju Serang yaitu supply-nya 90 dan di sini sisa 60. Maka yang paling minimum adalah 60. Oke, kita ambil sini 60. Di sini sisa 30. Dan di sini habis, maka sini tidak lagi terisi. Kemudian lanjut. Dengan menyelisih, dengan mengurangkan kayak seperti tadi, selisih baris sama selisih kolom. Selisih baris. Nah, kita lihat selisih barisnya di sini sudah berubah, yaitu dari 20 dikurang 8, yaitu sama dengan 12. Dan di sini 15 dikurang 10, yaitu sisa 5. Sini habis. Dan pada selisih kolom masih sama. Sini habis, sudah tidak terisi. Sini masih sama. Maka yang paling besar adalah 12. 12. Maka kita ambil 12 di sini. Kita lihat yang paling kecil adalah 8. Dari pabrik A menuju Pandeglang
dengan supply-nya 30 dan demand-nya 40. Maka kita ambil di sini 30. Maka di sini sudah habis dan sini tidak lagi terisi dan di sini sisa 10. Oke, 10 habis. Oke. Lanjut. Berikutnya kita cari lagi selisihnya. Di sini saja. Baris pertama sudah habis. Baris kedua yaitu 15 dikurang 10 masih sama. Maka di sini habis. Tidak lagi digunakan. Dan di sini masih terisi 15 dikurang 10 5, sini habis. Sini 15 tidak, sini habis, sini habis. Maka kita ambil sisanya yaitu 5. Ini kita lihat biaya yang paling kecil adalah 10. Maka kita isi sini. 10 itu adalah pabrik B menuju Pandeglang dengan supply-nya 60 dan demand-nya 10. Maka yang kita ambil paling minimal, biaya paling minimal adalah 10. Kita isi di sini 10. Maka di sini sisa 50 dan di sini habis. Nah, dan sel yang tersisa adalah sel pada pabrik B menuju Cilegon dengan supply-nya 50, demand-nya 50. Karena 50 sama 50, maka demand-nya maka kita alokasikan 50 di sini. Sudah sama. Nah, maka dapat kita hitung Z sama dengan atau biaya transportasi yaitu 60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 50 dikali 10. Maka dapat hasilnya yang kita peroleh adalah 300 ditambah 240 ditambah 715 dikali 50 yaitu 750 ditambah 100 ditambah 500. Maka dapat hasilnya yaitu 300 tambah 240 yaitu 540. 540 ditambah 600 540 ditambah 600 adalah kita cari. Maka di sini sudah terdapat hasilnya yaitu 1890. Nah, itulah mencari biaya transportasi menggunakan metode FAM. Saya Noser Perianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.